Dane. Selamat malam pramal semua. Apa kabar? Sehat toh? Alhamdulillah. Udah pada siap kan nih mau nonton? Dijamin seru banget nih filmnya. Judulnya Lake Placid Legacy. Buat pemain-pemainnya nanti kita kenalan sambil berjalan aja ya pramal. Nah, film ini nyeritain tentang sekelompok penjelajah muda yang ngejelajah ke sebuah pulau misterius. Mereka nemuin bangunan bekas laboratorium gitu. Dan di sana ada penunggunya yang sangat mematikan. Wah, apaan tuh penunggunya? Sabar. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene-nya ini ada Jade sama Sam pacarnya Jade. Selain itu ada Alice adiknya Jade, Billy si hacker, sama satu lagi si Spencer. Mereka ini sekelompok pemberontak yang suka banget sama tantangan. Tapi mereka berencana buat berhenti dari kegiatan mereka. Karena selama ini tuh kegiatan mereka ilegal. Ini si Billy ngasih tahu kalau si Dane, teman lamanya Sam, ngirim video ke mereka. Dane ngasih tantangan petualangan terakhir buat mereka. Imbalannya gede banget. Mereka harus datengin tempat yang dikasih tahu sama Dane. Di sana ada sesuatu yang menakjubkan katanya. Jadi timnya Dan sama timnya Sam harus duluan buat sampai ke sananya. Bener dong, disanggupin itu tantangannya. Mereka diantar sama Penny sama Travis ke lokasi tujuan mereka, ke sebuah pulau di tengah danau. Penny bilang tempat yang mereka mau datengin itu tempat bahaya. Bahkan udah dihapus di peta karena danaunya itu katanya beracun. Menurut kabar yang beredar, 20 tahun lalu danau itu ketumpahan limbah beracun, jadi terkontaminasi radiasi gitu. Tapi Billy udah nyari tahu, tempat itu aman kok. Bahkan gak ada bekas area tambang di sana. Jadi kecil kemungkinan ada limbah beracun. Mereka jadi tambah yakin, pemerintah pasti nutupin sesuatu yang ada di sana. Makanya tempat itu ditutup, dibuat seolah-olah tempatnya bahaya, biar gak ada yang berani ke sana. Nah, sampai nih mereka di pagar pembatasnya, ada CCTV tuh. Tapi pas dicek sama Billy, ternyata CCTV-nya cuma buat tipuan aja, buat nakut-nakutin orang yang mau masuk. Penny juga langsung ngecek, ada radiasi apa enggak di situ. Dan ternyata emang nggak ada. Ini Spencer mau buka pagernya. Travis bilang, pagernya bahaya. Tiba-tiba, alah kampret. Bercanda doang itu si Spencer. Kirain kesetrum beneran loh. Mereka udah di dalam zona terlarangnya nih. Billy ngecek radiasinya lagi, dan emang aman. Sekarang mereka siap-siap buat naik perahu karet ke pulau di tengah danaunya. Gak ada sinyal tuh katanya. Tapi tenang, Billy punya telepon satelit kok itu. Jalan nih mereka. Kata si Spencer, air danaunya anget loh. Oke, akhirnya mereka sampai nih di pulaunya. Penny sama Travis cuma nganter mereka sampai situ. Nanti mereka bakal jemput lagi kalau udah selesai. Mereka cuma dikasih waktu 30 menit buat ngejelajah di sana. Aneh sih itu, di pulau begitu ada alat-alat berat loh. Mereka terus jalan. Sampai mereka nemuin tenda plus barang-barangnya si Dan. Tapi Dan-nya nggak ada. Waduh, ada potongan tangan di situ. Tangan siapa ya guys? Nggak jauh dari tempat tadi, ada tenda-tenda lain. Tapi keadaannya udah porak-poranda. Di situ Jet nemuin kameranya si Dan. Mereka lihat nih si rekamannya. Di rekaman pertama, ada Dan yang lagi direkam sama Gomez buat dokumenter. Dan bilang, pemandu mereka yang namanya Henderson udah pergi ngecek duluan. Henderson bilang kalau dia udah nemuin pintu masuknya, 182 meteran ke puncak bukit itu. Di rekaman lain, Dan kelihatan panik. Dia sempat ngomong, sesuatu itu gak seharusnya hidup. Salah satu anggota tim dia, si Bonita, udah tewas, dan si Gomez kabur entah kemana. Bahkan dia juga ngerasa kayak udah gak bakal selamat. Tiba-tiba ada yang nyerang dia. Lagi pada bingung, tiba-tiba si Alice teriak, "Yuh, ada jeroan manusia di situ." Spencer malah jadi mikirnya itu semua bohongan dan tantangan ini cuma tipuannya si Dan. Dia ngerasa Danny sekarang lagi ngetawain mereka karena mereka ketakutan.
Mereka ngikutin Spencer yang lagi kesel. Sampai mereka nemuin jejak kaki yang gede banget. Menurut Billy, itu jejak binatang berkaki 4 dan berekor. Kayak jejak reptil gitu. Ini ada darah yang netes di pipinya si Spencer. Taunya ada mayatnya Gomez di atas pohon. Mereka mau pergi dari pulau itu. Untung Penny sama Travis udah nunggu di dermaga. Tapi tiba-tiba perahu mereka kayak ada yang narik. Kaki Penny kesangkut talinya. Wah, buaya itu gede banget. Sam nyemplung nyelamatin Penny. Travis juga berenang, perahunya gak bisa nyala lagi soalnya. Perahu mereka meletus digigit sama buayanya. Travis gak selamat, dia kena caplok. Sam buru-buru bawa Penny naik ke dermaga. Dan mereka terdampar di pulau itu sekarang. Gak ada persediaan, gak ada pemancar darurat juga. Ini udah mau malam. Mereka keingetan omongannya si Dan tentang pintu masuk. Mereka mutusin buat nyari tempat itu. Kali aja ada sesuatu yang berguna atau obat buat lukanya si Penny. Tapi sempat ribut dulu nih, Spencer gak mau bawa si Penny karena bakal bikin lama mereka katanya. Ngamuk lah si Penny, egois banget si Spencer. Untungnya Sam bisa nenangin dia. Ini mereka berhasil nih nemuin tempatnya. Mereka masuk lewat gorong-gorong. Setahu Penny, ini dulunya tempat tambang, ratusan tahun lalu, tapi terus ditutup. Selang agak lama, ayahnya dia bilang, tiap malam suka ada kapal misterius yang datang dan pergi. Tapi itu juga nggak berlangsung lama. Tempat ini akhirnya ditutup permanen sampai sekarang. Mentok nih jalannya. Mereka harus turun. Untung si Spencer bawa tali. Sam sama Jade udah sampai di bawah. Pas giliran Alice, tiba-tiba nongol tuh buaya. Alice jatuh. Untung ada Sam, jadi dia nggak apa-apa. Billy, Spencer, sama Penny langsung kabur. Jadi kepisah nih mereka. Sempet ditembak-tembak sama Penny, tapi nggak mempan. Iyalah, buayanya aja gedenya 15 meteran gitu. Mereka disuruh ke dermaga. Di sana ada antena radio, biar dapet sinyal buat nelpon 911. Sementara itu, Sam, Jade, sama Alice lanjut ngejelajahin tempat itu. Yang bikin mereka bingung ya, kok bisa gede banget itu ukuran buayanya? Padahal buaya sama aligator itu terbesar aja ukurannya cuma 6 meteran. Ini si Jade lihat box-box yang ada tulisan Farmeta Corp-nya, perusahaan terbesar dan terkenal di dunia. Banyak banget jenis produk yang mereka produksi. Tapi perusahaan itu juga sering digugat karena nyebabin kerusakan lingkungan, pelanggaran etika, dan masih banyak lagi lah ya. Dan sekarang, mereka ternyata terlibat juga di tempat ini. By the way, ini bener juga nih ya pertanyaannya si Alice. Tempat ini kok masih nyala ya listriknya? Menurut Jade, mungkin terhubung sama sumber panas bumi, makanya air danaunya anget kan? Di sini si Jade narik kesimpulan, kalau Farmeta Corp lagi ngembang biakin buaya raksasa. Karena selama ini Farmeta Corp tuh emang suka bereksperimen yang aneh-aneh. Mereka mau coba bikin sesuatu yang nantang Tuhan. Wah, udah gila sih. Udah malam nih. Billy harus ke ujung dermaga biar dapet sinyalnya. Dapet tuh sinyalnya, tapi pas dicoba nelpon 911, keputus lagi. Sementara itu, Penny dengar ada suara. Tiba-tiba Spencer dicomot sama tuh buaya. Penny sama Billy langsung kabur. Si Billy sempat melihat ada bangunan menara komunikasi. Masih ada harapan mereka. Di sisi lain, timnya Sam nemuin tulang binatang, bekas makanannya si buaya. Ada gigi buayanya juga di situ. Mana gede banget lagi ukurannya. Ini Penny udah gak kuat. Dia maksa Billy buat pergi ke menara komunikasi tadi itu. Sedangkan dia mau nyoba ngalihin tuh buaya biar ngikutin dia masuk ke terowongan. Nah, udah hadap-hadapan nih. Gak pakai basa-basi. Penny langsung dicaplok. Mereka dengar teriakannya Penny tuh. Mereka harus hati-hati. Tiba-tiba ada suara dari ujung lorong. Taunya itu si Dan. Masih hidup tuh manusia. Dan bilang, si Henderson itu cuma manfaatin dia biar bisa balik ke tempat ini lagi. Dan bawa mereka ke suatu tempat. Di situ si Henderson udah diikat sama dia. Henderson tuh cuma pengen dapetin DNA-nya buaya itu. Dia dulunya kerja di Farmeta Corp. Sam ngelepasin iketannya. Dengan syarat Henderson harus nyeritain semuanya. Henderson bilang,
Tujuan mereka itu mau nyiptain vaksin dari DNA buaya hibrida. Buaya yang dikawin silang sama buaya purba Purosaurus brasiliensis. Dia juga bilang, ada salah satu dokter hewan yang ngebawa beberapa buaya pas tempat ini ditutup. Dibawa ke rumahnya, di Lake Placid, Maine. Wah, berarti ini asal mula buaya-buaya yang ada di film Lake Placid ya? Sebelum tempat ini ditutup, ada perintah buat ngebunuh semua buaya-buayanya. Tapi, dokter-dokter hewannya ngebiarin buaya-buaya yang kesisa biar tetap hidup. Awalnya doang mereka masih ngawasin, tapi lama-lama angkat tangan juga. Nah, makanya dia sekarang balik lagi ya mau dapetin DNA buaya biar bisa ngelanjutin penelitiannya. Dia ngasih tahu ada perahu karet di Teluk Pelayanan, entah masih bisa dipakai atau enggak. Tapi dia janji bakal bawa mereka semua pergi dari pulau itu dengan selamat. Sementara itu, Billy udah berhasil nerobos masuk ke menara komunikasinya. Billy ngubungin mereka nih. Dia ngasih tahu kalau Penny sama Spencer udah tewas. Ini katanya dia mau coba ngubungin 911 lagi. Tapi buayanya datang. Alice nyuruh dia buat ngumpet. Jangan bergerak. Malah ada telepon masuk. Ngintip di jendela loh itu buayanya. Billy tewas. Lah, gak ada yang nyadar nih. Si Henderson udah hilang. Asem dia orang. Dia lagi nyiapin senapannya buat ngebius buayanya. Dia juga ngebanjirin tempat itu loh. Ini mereka mau ke Teluk Pelayanan, tempat yang dikasih tahu sama si Henderson. Tapi satu-satunya jalan keluarnya udah tenggelam banjir. Mau gak mau mereka harus berenang. Wah, itu buayanya ngejar mereka loh. Mana cepet banget lagi. Udah berhasil naik semua nih. Sam nyoba nyetrum buayanya. Dikira mati tuh buaya. Nongol lagi. Sam buru-buru naik ke atas. Mereka lanjut jalan, tapi pintunya dikunci. Sam nemu jalan lain. Terakhir, pas si Dan mau turun, tiba-tiba Dan. Waduh, kampret nih si Henderson. Dia bohong. Ternyata itu jalan buntu. Di kejauhan, kelihatan ada si buayanya itu lagi santuy. Mereka mau gak mau harus ngebunuh buayanya dulu. Sam nemuin 3 suar nih. Dia punya ide. Mereka siap-siap. Di sisi lain, si Henderson masih nyari buayanya. Dia nemuin jasadnya Spencer sama Penny. Ada suara yang datang. Dan, langsung dilahap itu si Henderson. Ini mereka nemu beberapa tabung gas. Mereka mau mancing buayanya ke situ, mau diledakin. Sam yang bakal ngorbanin dirinya buat mancing buayanya. Jet sama Alice disuruh pergi duluan. Mulai dipancing nih sama Sam. Come on, you son of a... Dan bener, gak lama datang tuh si buaya. Udah di depan dia nih. Sam mau nyalain suarnya, tapi gak nyala suarnya. Malah jadi si Sam yang kena caplok. Jade sama Alice dengar suara teriakan Sam. Mereka yakin kalau rencana mereka gagal. Mereka kabur. Mereka sampai di tempat yang ada jasadnya Penny sama Spencer. Ada si Henderson juga. Alice disuruh kabur duluan. Buayanya udah deket. Jade ngeliat ada senapannya si Henderson tuh. Ditembak bius, tapi mental jarum biusnya. Gile, keras dan tebel banget dong ya itu kulitnya. Jade langsung kabur juga, nyusulin Alice. Mana pakai acara jatuh lagi tuh si Alice. Terkilir tuh kakinya. Alice disuruh tunggu di situ dulu. Jade mau nyoba nyalahin eskavator yang ada di situ. Kali aja masih bisa nyala. Tapi masalahnya, buayanya udah makin ngedeket ke Alice. Pas tuh buaya mau nyaplok Alice, Jade berhasil ngejepit si buaya. Abis itu, Jade ngebocorin tangki bensin. Dimandiin bensin tuh buaya jadi-jadian. Langsung disulut api buat balas dendam atas semua pengorbanan teman-teman mereka. Meleduk duar meong tuh buayanya. Di akhir scene, Jade sama Alice mutusin berenang buat balik ke daratannya. Eyalah, mereka gak nyadar itu ada buaya lagi nongol di belakang mereka. Ya, itu tadi alur cerita dari film Lake Placid Legacy. Waduh, masih ada dong. Pantes ya, tadi tuh buayanya kok tiba-tiba ada di luar pas mereka mau nyoba keluar tadi itu loh. Padahal kan di saat yang bersamaan,
Si Henderson juga diserang sama buayanya di dalam. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.